Transit 96 jam ternyata bukan hanya umroh di Mekah, tapi juga bisa ziarah ke Madinah. Wah, gimana caranya? Ikuti keseruan kami mengisi waktu transit di Arab Saudi sebelum menuju tujuan utama kami yaitu Turki, hanya di channel Faiz Kian Santang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya saya selalu semangat untuk berbagi. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Faiz Kian Santang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semuanya menonton video ini. Pada video kali ini, saya kembali mau mengajak teman-teman mengikuti kisah transit kami di Arab Saudi. Pada hari ketiga transit kami, di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, kami memulai dengan tawaf sunnah di pukul 3 waktu Mekah. Untuk bisa tawaf mendekat ke Ka'bah, bagi jamaah laki-laki wajib menggunakan kain ihram. Kondisi di sini sangatlah padat. Alhamdulillah, selama 1 jam kami bisa menyelesaikan tawaf sunnah. Saat mendekati waktu subuh, istri saya bawa ke tempat jamaah perempuan yang dekat dengan lokasi tawaf, dan saya pun kembali melakukan tawaf sunnah untuk kedua kalinya secara sendirian karena waktu azan subuh masih sekitar 45 menit lagi. Karena sendirian, tawaf sunnah pun terasa lebih cepat selesai, dan beberapa menit sebelum azan saya tetap mengikuti alur tawaf supaya perlahan saya bisa ikut membentuk saf sholat di barisan terdepan dan dekat dengan Hajar Aswad atau Multazam. Setelah sholat subuh, kami melanjutkan dengan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan, karena selepas ini kami akan meninggalkan kota Mekah dan pergi menuju kota Madinah. Tawaf wada yang kami lakukan selesai pada pukul 7.30. Selepas itu, kami kembali ke hotel untuk sarapan dan siap-siap check out. Pukul 10.45 menit, kami check out dari Hotel Kiswah Tower Mekah dan bersiap menuju Madinah. Di sekitar hotel banyak taksi-taksi yang akan membawa kita menuju kota Madinah. Saran saya, jangan dulu membawa koper atau barang-barang keluar hotel saat kita sedang mencari taksi. Kami pun mencari dan menawar-menawar terlebih dahulu dengan supir taksi yang ada di sekitar hotel. Alhamdulillah, kami mendapatkan taksi besar jenis Hyundai Staria. Taksi yang cukup untuk 6 orang beserta koper yang banyak. Kami pun langsung membawa barang-barang kami yang kami tinggalkan di lobi hotel menuju tempat di mana taksi tersebut parkir. Ongkos taksi adalah 500 rial atau sekitar 2 juta rupiah menuju Madinah. Ongkos yang cukup dan juga standar karena jarak Mekah dan Madinah itu sekitar 460 km atau setara dengan jarak Bandung hingga Yogyakarta jika menggunakan jalan tol. Ongkos tersebut juga terbilang cukup murah, sekitar 2 juta rupiah, karena kami juga sharing dengan penumpang yang lain, yaitu sekitar 6 orang yang ada di rombongan kami. Perjalanan dari Mekah ke Madinah dilalui selama kurang lebih 4 jam. Kondisi jalan yang baik ditambah trek yang lurus dan datar membuat perjalanan relatif cepat, hanya 4 jam saja. Sepanjang perjalanan, kami menikmati situasi padang pasir yang tandus dan gunung yang berbatu. Ya memang, kondisi pemandangan sepanjang perjalanan tidak seindah di Indonesia. Di tengah perjalanan, kami sempat beristirahat di rest area untuk makan siang dan sholat zuhur sekaligus asar. Di tengah-tengah perjalanan juga, nanti akan ada checkpoint secara acak untuk memeriksa mobil dan penumpang yang akan masuk ke kota Madinah. Setelah puas di dalam mobil selama 4 jam, pukul 16.15 akhirnya kami sampai di kota Madinah. Kami turun di depan hotel tempat kami tinggal di Madinah, yaitu Hotel Andalus Golden Palace Hotel. Jarak hotel ini hanya 1,3 km dari Masjid Nabawi. Jaraknya sangat dekat dan hanya perlu jalan kaki menuju Masjid Nabawi.
Harga hotel Pakai ini. ini untuk 6 orang seharga Rp575 atau Nggak usah. sekitar Rp2.300.000. Jika dihitung per orang, maka jatuhnya sekitar Rp383.000 per malam. Oh, Harga nggak yang apa-apa, bisa sangat di diet ya. murah untuk hotel yang Masa dia di berjarak depan. hanya 1,3 km dari Masjid Nabawi. Hotel ini hotel yang paling murah di antara hotel lain yang berada di dalam radius 1,5 km dari Masjid Nabawi. Kami mendapatkan kamar tipe suite. Dalam kamar terdapat satu dapur, 2 kamar mandi, dan 3 kamar tidur. Jenis kamar ini cukup bagi kami yang biasa hidup sederhana dan seadanya. Yang penting bisa untuk istirahat 1 malam di Madinah Ini ini. gede om. 3 apa ya? Emang otomatis harus 3 kamar atau bisa kan kita ambil yang cuma 2 doang? Inilah suasana kamar kami di Madinah, Udah tepatnya paket di itu Hotel tadi. Al-Andalus Golden Palace. Kalau dihitung, Emang kasur apa, yang kamar ada di mas kamar kayak ini gini? terdapat 9 kasur. Jadi sebenarnya, kamar ini Iya. bisa untuk 9 orang. Di dalam kamar ini juga terdapat kompor listrik, teko listrik, TV, handuk, dan peralatan mandi standar hotel. Tidak lupa juga ada perlengkapan lain seperti gelas, kopi, teh, dan juga gula. Tilo kasur. Sepertinya hotel ini adalah kategori bintang 3 jika disamakan dengan hotel yang ada di Indonesia. Salapan orang. Kalau 8 orang. Emang tersedih kasakeun we. Rata-rata orang Pakistan nu kamari belum waktu zuhur oge anjeunna tos kares area. Setelah puas beristirahat di hotel, pukul 17:45, kami mulai bergerak menuju Masjid Nabawi dengan berjalan kaki. Suasana sore yang teduh dan sejuk membuat kami nyaman berjalan kaki dari hotel menuju Masjid Nabawi. Tepat saat azan maghrib berkumandang, kami sudah sampai di pelataran Masjid Nabawi. Kondisinya sudah penuh, bahkan sepanjang saya umroh, kondisi ini sangatlah penuh. Bahkan, rooftop Masjid Nabawi yang biasanya ditutup, kini sudah bisa dipakai oleh jamaah yang ziarah di Masjid Nabawi ini. Alhamdulillah, kami masih bisa sholat di dalam Masjid Nabawi walaupun di saf yang belakang. Selepas sholat maghrib, kami pun menuju Kubah Hijau untuk sejenak ziarah di dekat makam Rasulullah SAW. Saat ini sudah tidak bisa lagi masuk untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW secara langsung, karena ziarah ke makam Nabi Muhammad sudah satu paket dengan ziarah ke Raudhoh yang mana harus daftar online melalui aplikasi Nusuk. Kesempatan jamaah melalui aplikasi Nusuk ini hanya 1 tahun sekali saja. Artinya, bagi satu jamaah hanya punya kesempatan ziarah ke Raudhoh dan ziarah ke makam Nabi Muhammad hanya 1 kali dalam setahun. Kami pun sudah mendaftar di aplikasi Nusuk. Untuk istri saya dan rombongan ibu-ibu mendapatkan jadwal besok pagi selepas sholat subuh. Sedangkan untuk saya dan bapak-bapak yang lain, kebagian jadwal besok malam setelah sholat maghrib. Inilah suasana di kawasan Kubah Hijau Masjid Nabawi. Terpantau sangat ramai. Di bawah Kubah Hijau terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabat lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Inilah titik yang ramai di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Di sekitar sini juga ada terdapat pintu menuju Raudhoh dan makam Rasul bagi yang memiliki tasreh atau surat izin yang didownload dari aplikasi Nusuk. Untuk jamaah perempuan, masuk di pintu 37 dan jamaah laki-laki masuk di pintu 38. Dilansir dari fifa.co.id, makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi Madinah. Dahulu, tempat ini adalah kamar beliau dan istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum diperluas, makam Rasulullah SAW dahulu dikenal dengan nama Maskurah. Namun, setelah Masjid Nabawi diperluas, maka Rasulullah masuk dalam bangunan masjid yang ditandai dengan kubah berwarna hijau tepat di atasnya.
Museum di kota Madinah ini dijamin berbeda dengan museum-museum lainnya yang pernah dikunjungi. Di museum ini, sejarah dan perjalanan Nabi Muhammad SAW disajikan dengan apik berbau teknologi modern. Museum ini punya nama resmi The International Fair and Museum of the Prophet, Geography and Islamic Civilization. Kalau kalian sedang berada di Masjid Nabawi, kami sarankan mampir ke lokasi ini karena lokasinya yang masih berada di sekitar masjid tersebut. Dilansir dari Detikcom, sesuai namanya, museum ini berisi sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, terutama di wilayah Makkah dan Madinah. Lebih jauh dari itu, museum ini juga menyuguhkan banyak informasi perihal perjalanan peradaban umat Islam. Uzbekistan. Ini pasar tonggeng tadi. Ini adalah Masjid Gomama. Masjid ini pada masa Rasulullah pernah digunakan untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan, karena pada masa tersebut di Madinah sedang mengalami masa kekeringan. Selain sholat istisqa, di tempat ini juga menjadi tempat Rasulullah menjadi imam sholat id untuk pertama kalinya. Setelah puas berjalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi, kami pun menuju tempat belanja favorit kami, yaitu Bin Dawud. Di antara Masjid Nabawi dan hotel kami terdapat Bin Dawud yang cukup besar. Di sini kita bisa belanja kebutuhan sehari-hari selama kita berada di Madinah. Setelah puas berbelanja di Bin Dawud, kami pun kembali pulang ke hotel untuk beristirahat. Esok harinya, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, kami mengawali hari dengan sholat subuh di Masjid Nabawi. Kami berangkat ke Masjid Nabawi 2 jam sebelum waktu azan. Alhamdulillah, kami bisa mendapatkan tempat sholat di dalam dan dekat dengan bangunan lama Masjid Nabawi yang dibangun pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Azan subuh pun berkumandang pada pukul 5.30 waktu Madinah. Inilah kumandang adzan subuh di Masjid Nabawi, lantunan azan yang sangat indah. Selepas sholat subuh, rombongan ibu-ibu langsung menuju pintu 37 untuk persiapan masuk Raudah dan makam Nabi Muhammad SAW yang dijadwalkan pukul 6:30 pagi. Sedangkan saya dan bapak-bapak mengisi waktu pada subuh dengan berziarah ke makam Baqi atau Jannatul Baqi yang terletak di sisi timur atau tenggara Masjid Nabawi. Makam Baqi atau juga dikenal dengan Jannatul Baqi atau Baqi al-Gharqad. Pemakaman ini berada di dalam kawasan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, sebelah tenggara yang memiliki luas sekitar 174.962 meter. Di tempat ini dimakamkan anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenazah pertama yang dimakamkan di pemakaman ini adalah seorang sahabat Ansor bernama As'ad bin Zararah. Sedangkan dari kelompok Muhajirin, yang pertama dimakamkan di makam Baqi ini adalah Utsman Mahzun, sahabat Utsman bin Affan dan para istri Nabi. Hampir 100 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Hari Duka Cita, ketika masih dalam suasana Idul Fitri, tepatnya pada hari Rabu 8 Syawal 1345 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 April 1925 Masehi. Pemakaman Jannatul Baqi di kota Madinah rata dengan tanah. Makam-makam istri Nabi Muhammad dan para sahabat dihancurkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang kala itu dipimpin oleh Ibnu Saud yang beraliran Wahabisme. Penghancuran makam di tanah Hijaz oleh kaum Wahabi masih berlanjut hingga saat ini. Menurut beberapa ulama,
Apa yang terjadi di Arab Saudi sebenarnya adalah konspirasi yang direncanakan orang-orang Zionis Yahudi untuk melawan Islam dengan kedok tauhid. Tujuan utamanya adalah secara sistematis untuk menghapus pusaka dan warisan Islam dan seluruh sisa-sisa peninggalannya, sehingga di masa yang akan datang, umat Islam tidak akan memiliki ketertarikan lagi dengan sejarah agama mereka. Inilah penampakan makam Baki saat ini yang terkesan seperti padang pasir biasa. Padahal, dahulu sebelum tahun 1925, pemakaman Baki layaknya pemakaman umum lainnya, terdapat batu nisan dan kubah-kubah di atasnya. Pukul 10 pagi, kami meninggalkan Madinah menuju Jeddah. Perjalanan menuju Jeddah kurang lebih selama 4 jam. Jarak antara Madinah dengan Jeddah sama dengan jarak Madinah dengan kota Mekah. Karena Jeddah dan Mekah berada dalam wilayah yang sama. Kereta zaman ya. Jadwal penerbangan kami menuju tujuan utama, yaitu Istanbul, sebenarnya ada pada besok siang, hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 13 waktu Jeddah. Tapi karena kami takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami berangkat dari Madinah lebih awal, yaitu 1 hari sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Pukul 15 atau 3 sore kami sudah tiba di Jeddah. Di Jeddah kami akan menginap 1 malam. Di Jeddah juga kami akan mengklaim hotel gratis yang disediakan maskapai Saudi Airlines untuk kami sebagai penumpangnya. Alhamdulillah, dapat hotel gratis yaitu Hotel Mira Prince Road. Jarak dari hotel ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah hanya 10 menit saja. Jadi, kami bisa tenang sambil menunggu di hotel dekat bandara. Inilah suasana di dalam Hotel Mira, tempat kami menginap gratis. Kami mendapat 2 kamar yang saling bersebelahan, yaitu kamar 207 dan kamar 208. Di dalam kamar, masing-masing terdapat 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan juga 1 kamar tidur. Fasilitas ini sudah sangat cukup, bahkan terbilang mewah bagi kami yang hanya akan menginap 1 malam sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat. Hal yang juga istimewa di hotel ini adalah di seberang Hotel Mira terdapat restoran Al Baik, salah satu restoran cepat saji sekelas KFC dan juga McDonald yang terkenal di Arab Saudi ini. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah video keseruan selama 96 jam transit. Kami bisa umroh dan ziarah di kota Mekah, Madinah, dan Jeddah. Semua ini berkat menggunakan maskapai Saudi Airlines. Insya Allah, di esok harinya kami akan bertolak menuju tujuan utama kami, yaitu Istanbul, Turki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke Jeddah. Next, kemana?